Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusdi Rusli. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat memburu malam Lailatul Qadar. Dalam 10 malam terakhir ini guys, ada beberapa hari lagi sebelum kita meraihkan Lebaran guys, yaitu merupakan hari kemenangan bagi umat Islam selepas menjalankan tanggung jawab sebagai muslim, menjalani ibadah puasa guys. Jadi saya berharap kepada anda yang menonton di sini semoga sehat, bahagia, ceria selalu dan tetap semangat menghabiskan sisa-sisa yang masih ada lagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau ada yang puasanya sudah bolong, ya nanti bisa ganti selepas ini guys. Oke, yang penting tetap semangat dan kita berdoa semoga segala amal ibadah kita di tahun ini diterima oleh Allah SWT guys. Amin. Bagi yang akan pulang ke desa ataupun mudik, berhati-hati dan rencanakan ataupun atur perancangan perjalanan anda. Semoga perjalanan anda bisa sampai dengan selamat. Oke, jangan sampai macet, nggak sampai rumah nanti. Oke, terima kasih buat anda yang sering menonton channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena anda memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambahkan pengetahuan saya tentang Indonesia, update-update terbaru, berita-berita terkini global, dalam negeri tentang Indonesia yang bisa membuatkan saya lebih faham. Oh, ternyata Indonesia seperti ini, sama dari segi ekonomi, budaya, makanan, kuliner, wisata dan macam-macam guys. Dan ini bisa menambahkan pengetahuan saya tentang Indonesia guys. Dan saya Rusdi mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat anda semuanya yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana anda berada. Semoga Malaysia, Indonesia tetap kompak, saling menghormati, toleransi, dan yang paling penting cinta damai. Sebagai netizen guys, kitalah yang harus mendamaikan antara dua negara ini. Bermula daripada netizen melalui komentar-komentar kita di sosmed, itulah menggambarkan diri kita yang sebenarnya guys. Jadi jangan menghujat-hujat. Bangun tidur buka sosmed, hujat. Kerjanya menghujat. Nggak ada lagi kebaikan dalam hati. Jadi saya berharap dengan tarbiyah Ramadan ini kita akan menjadi insan yang lebih bernilai di sisi Allah SWT guys. Oke, di video kali ini saya akan memilih satu video yang ada kirimkan kepada saya tentang Singapura, Indonesia guys. Dan ada juga Australia mengatakan di sini, ya, untuk kaya ini kita akan lakukan apa saja. Ada sesetengah orang sanggup melakukan apa saja untuk lebih kaya, untuk lebih maju, walaupun itu pekerjaan itu jelas tidak baik ataupun melanggar etika kerja yang baik begitu. Nah, di sini di video ini menjelaskan tentang ada sesuatu yang dilakukan oleh Singapura dan Australia untuk mendapatkan kekayaannya guys daripada Indonesia. Salah satunya adalah membuat satu terowong ataupun listrik bawah tanah ya daripada Indonesia ke negaranya, tapi secara ilegal. Saya kurang tahu ada itu secara ilegal ataupun bagaimana guys. Jadi kita akan nonton videonya sebentar lagi. Jadi saya berharap anda nonton dulu sebelum memberikan komentar-komentar ajaib anda. Oke, walaupun ya setinggi-tinggi, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga guys. Bermaksud di sini ya mungkin selama ini bisa menipu Indonesia, bisa melakukan hal-hal yang merugikan Indonesia, tapi sejak pemerintahan Presiden Jokowi satu persatu kejahatan terungkap guys, termasuklah di video ini. Nah, mungkin sebelum ini Singapura, Australia selesa dengan mengambil elektrik di bawah tanah secara ilegal daripada Indonesia, tapi akhirnya tahun kali ini Presiden Jokowi membajak guys, membajak saluran listrik bawah tanah. Dan ini akan memberi kesan yang luar biasa kepada ekonomi di kedua negara ini guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan ceritanya seperti apa dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Attention. Australia melalui perusahaannya Sun Cable berniat bekerja sama dengan Singapura melalui program Asia Powerlink. Yaitu memasok listrik ke negara Singapura melalui kabel sepanjang 4.200 km dan melewati dasar laut perairan Indonesia. Oh, dengan nilai investasi mencapai 2,58 miliar dolar atau sekitar 35 triliun rupiah. Rencana ini kemudian dibatalkan pada tahun lalu, dikarenakan Indonesia bersikap keras dan tegas pada program tersebut.
Namun, baru-baru ini Australia Singapura ingin membuka lagi forum diskusi. Pasalnya, Singapura saat ini semakin memfokuskan pada energi terbarukan. Yang mana listrik yang direncanakan akan disambungkan ke Singapura tersebut, adalah berasal dari energi panel surya Australia, yang dibentangkan selebar 1.200 hektar. Paham. Dalam menanggapi hal tersebut, sebentar guys, saya cuma menanggapi judulnya. Akhirnya sebenarnya video ini bukan daripada Indonesia, maksudnya bukan mengambil sumber energi daripada Indonesia, sebenarnya antara Singapura dan juga Australia. Jadi itu penting ya guys untuk kita menonton. Saya sendiri, saya harus dengar betul-betul, barulah saya akan paham. Supaya saya tidak salah ngerti. Jadi di situ kita bisa memberikan komentar. Jadi sebelum itu saya minta maaf di awal video karena saya mengatakan mengambil listrik secara ilegal daripada Indonesia guys. Ternyata Australia dan juga Singapura menjalinkan satu kolaborasi untuk saling transfer listrik tapi melalui sempadan lautan Indonesia. Jadi di situ tidak dipersetujui oleh Indonesia atas alasan-alasan tertentu. Jadi ini yang kita mau lihat, kenapa Indonesia tidak setuju dan adakah proyek ini akan terus berlangsung ataupun gimana guys. Jadi kita lanjut. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentu saja tidak ingin sejengkal pun wilayahnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara lain. Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia meminta harga sewa atas daerah wilayah yang dilalui tersebut. Harga sewa. Dengan begitu, Indonesia juga kecipratan untung dari perusahaan Australia dan negara Singapura. Aliran listrik tersebut diperkirakan akan memasok setidaknya 15% dari energi terbarukan yang dibutuhkan Singapura. Namun perlu diingat, Indonesia juga sedang membangun banyak sumber energi terbarukan, yang kiranya akan sangat bernilai fantastis jika dijual ke negara Singapura. Karena dengan besaran daya yang sama, harga energi hijau jauh lebih tinggi daripada energi fosil. Oleh dunia, Indonesia itu punya kekuatan yang besar sekali. Geothermal kita punya 24.000 megawatt. Hydropower, kita punya sungai itu lebih dari 1.000 sungai, besar dan sedang, gede-gede semua, lebih dari 1.000. 2 sungai saja, Sungai Kayan di Kalimantan Utara itu bisa kira-kira 13.000 megawatt. Sungai Mamberamo itu bisa 24.000 megawatt. Baru 2 sungai. Karena sekali lagi nanti energi yang green ini harus diberi ruang tersendiri, wilayahnya dibedakan, grid-nya dibedakan, transmisinya dibedakan. Karena akan kita alirkan ke kawasan industri yang produknya nanti produk hijau. Produk hijau. Yang mempunyai value, mempunyai harga lebih tinggi dari produk yang biasa. Sama-sama produknya, tapi ini dari energi hijau, ini dari batu bara, ini harganya gini. Paham. Sebentar ya guys. Indonesia. Nah di sini kita boleh lihat juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Singapura dan juga Australia, sebenarnya Indonesia juga bisa menawarkan ke Singapura karena Indonesia itu memiliki sumber sumber sungai yang besar yang bisa menghasilkan hidroelektrik. Hidroelektrik ini adalah salah satu tenaga listrik yang bisa dilahirkan melalui air guys. Jadi melalui air, empangan air itu bisa menghasilkan tenaga elektrik yang lebih alami, yang tidak menggunakan minyak ataupun petrol ataupun bensin guys. Yang jelas itu bisa mencemarkan alam, dan kedua adalah bensin ataupun minyak ini bisa habis guys. Oke, hal-hal yang terhad. Jadi itu yang bisa membuatkan banyak negara di dunia ini beralih ataupun bertukar daripada bensin kepada hidroelektrik, yaitu menggunakan air guys, ataupun kincir angin, ataupun menggunakan kincir angin juga. Jadi apa yang telah dilakukan proyek ini, Indonesia itu mau bisa, karena antara kabel itu kan melalui lautan Indonesia, jadi Indonesia tidak akan mau setuju apabila lautnya diusik
oleh mana-mana negara karena untuk mendapatkan keuntungan kedua negara antara Singapura dan juga Australia. Kalau mau juga teruskan, pastikan Indonesia mendapat persen daripada kolaborasi ini karena melalui sempadan laut Indonesia. Jadi bayar sewa lah begitu. Oke. Jadi menurut Anda, adakah Anda setuju dengan kebijakan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi ataupun itu akan menyebabkan hubungan kedua negara ini antara Singapura dan juga Australia Indonesia itu akan makin rumit, guys. Jadi saya perlukan opini daripada Anda di ruang komentar. Kita lanjut. Sendiri sekarang merupakan negara yang sangat terbuka dalam menjalani bisnis dengan negara manapun, dengan catatan saling menguntungkan sesuai porsinya masing-masing atau Saling tidak berat sebelah. Saling menguntungkan. Walaupun Singapura kita kenal sebagai negara yang dulunya sering merugikan Indonesia, jangan sampai kita tidak dapat mengembalikan kerugian tersebut dengan mengambil keuntungan dari Singapura. Namun lebih jauh daripada itu, agenda besar harus terlaksana, yaitu membuat Singapura semakin bergantung pada Indonesia. Menekan Singapura harus terus kita lakukan, agar kedepannya tidak membuat lantaran lagi dengan Indonesia, serta dapat turut berpartisipasi dalam mendongkrak kepentingan Indonesia. Mendongkrak itu Tetapi apa? sekali lagi, Mendongkrak. harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Mendesain negara yang Harus. tergantung. Secondly, on sustainability, there's much potential in the green economy sector. We signed an MOU on renewable energy cooperation today. This will support commercial arrangements on the development of renewable energy capabilities, on Kemampuan transmission energi. infrastructure, and cross-border electricity trading. It will strengthen the energy infrastructure and energy transition and energy security for both Singapore and Indonesia, and also support regional initiatives like the ASEAN Power Grid. It's a win-win outcome. Win-win Di saat outcome. sekarang, Australia dan Singapura harus kita pandang sebagai rekanan. Oh, rekanan. Dikarenakan kedua negara maju yang mengapit negara kita ini dapat memberikan keuntungan sangat besar. Di samping itu, jika kedua negara tersebut menjadi rekanan kita yang solid, dapat dipastikan Indonesia lah yang akan menjadi leader. Di mana kebijakan dari Indonesia akan lebih dominan menjadi arah penentu dalam melakukan tindakan kerjasama bisnis multilateral. Lebih jauh daripada itu, negara-negara lain akan menganggap kedekatan tiga negara ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan politik baru yang disegani. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke, sudah habis. Oke, terima kasih menonton video ini. Terima kasih juga yang memberikan video ini. Jadi apa yang saya dapat melalui video ini adalah Singapura dan juga Australia akan menjalankan satu projek yaitu energi. Oke, di mana energi itu akan disalurkan di bawah laut, guys. Oke, di mana kolaborasi ataupun projek antara Singapura dan juga Australia itu harus melalui sempadan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, memandangkan Indonesia melalui sempadan laut Indonesia, jadi Indonesia memiliki hak untuk mempersoalkan, untuk memberikan sewa kepada kedua negara ini apabila menggunakan sempadan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, daripada kebijakan inilah yang boleh membuatkan Indonesia terlibat dalam projek raksasa antara Singapura dan juga Australia, sehingga kan mereka itu ada hubungan diplomatis yang baik dalam bisnis, sehingga kan ketiga negara ini bisa maju, dan Indonesia juga seperti kita dengar tadi, dua negara ini adalah negara maju yang mengapit Indonesia, dan mungkin ini salah satu cara juga untuk membuatkan Indonesia itu akan makin makin penting dalam hal pembisnis ataupun dalam bisnis dunia, guys, antara Singapura dan juga Indonesia, guys. Jadi di awal video tadi saya salah paham, saya pikir dua negara ini coba illegal mengambil pada Indonesia, ternyata saya salah. Jadi pas saya menonton video ini, nah saya baru dapat isi yang sebenarnya. Projek daripada Singapura Australia melalui sempadan laut Indonesia, dan Indonesia harus campur tangan karena melalui sempadan laut Indonesia, kalau mau menggunakan sempadan laut Indonesia harus win-win situation, harus memberikan persen daripada projek ini buat Indonesia. Bayar sewa, guys. Jadi saya perlu opini daripada Anda. Adakah kebijakan ini bagus untuk Indonesia ataupun bagus untuk hubungan diplomasi ketiga-tiga negara ini, guys? Ayo tuliskan di ruang komentar. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.